Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri kembali diperketat oleh pemerintah. Apa pentingnya dan mengapa harus karantina? Inilah ulasannya dalam fact check kali ini, dan ternyata pemerintah ini memiliki alasan kenapa karantina harus dijalani oleh mereka yang pergi dari luar negeri. Alasannya tak lain karena penularan COVID-19 masih bisa terjadi dan infeksinya ada pada masa inkubasi. Masa inkubasi ini adalah virus ada dalam tubuh kita dalam waktu atau timbul gejala kemudian bisa menularkan ke orang lain di sekitarnya. Untuk itu kemudian berdasarkan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 1 tahun 2022 diatur tentang karantina pelaku perjalanan luar negeri. Setidaknya ada 3 poin yang akan kami garis bawahi di sini adalah terkait dengan berapa lama masa karantina. Ini telah berubah sejak pertama kali ditentukan pada 1 Januari kemudian dirubah setelah 2 hari berselang yang tadinya 14 kali 24 jam, kemudian dirubah menjadi 10 kali 24 jam. Ini adalah untuk orang-orang atau warga negara Indonesia maupun WNA yang berasal dari negara yang ada transmisi komunitas Omikron ya, kemudian lokasi di dekat dengan negara transmisi komunitas Omikron atau negara yang memiliki kasus Omikron lebih dari 10.000 kasus. Kemudian ada yang tadinya 10 kali 24 jam, kemudian berubah menjadi 7 kali 24 jam. Ini adalah untuk mereka yang berasal dari negara selain dengan kriteria di atas tadi. Kemudian masing-masing dari masa karantina ini di sehari sebelum selesai melaksanakan karantina harus atau wajib melaksanakan tes PCR dan harus memiliki atau mengantongi hasil negatif. Nah, selain ada perbedaan waktu karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri, namun ada pula negara yang ditolak masuk ke Indonesia. Di mana saja atau negara mana saja yang ditolak masuk ke Indonesia? Ada di antaranya yang di sini. Yang pertama adalah yang 3 kategori ini, negara yang ditolak masuk ke Indonesia adalah dari Afrika Selatan, kemudian ada dari Botswana dan juga dari Norwegia. Ini karena memiliki transmisi lokal kasus Omikron yang cukup tinggi. Kemudian ada negara atau wilayah yang secara geografis berdekatan dengan negara yang memiliki transmisi komunitas Omikron. Mulai dari Angola, kemudian Zambia, kemudian ada Zimbabwe, Malawi, ini di daerah Afrika Selatan. Kemudian ada juga negara yang memiliki kasus lebih dari 10.000 atau memiliki peningkatan kasus yang cukup tinggi. Di sini ada 2 yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, diantaranya adalah Inggris dan juga Denmark. Lalu siapa yang wajib melakukan karantina? Ternyata adalah semua pelaku perjalanan luar negeri tanpa terkecuali. Kita lihat di sini data-datanya mulai dari pekerja migran Indonesia, kemudian pelajar atau mahasiswa, ada pegawai pemerintah, WNI dari perjalanan luar negeri lainnya, perwakilan Indonesia di ajang perlombaan atau festival, dan yang terakhir adalah WNA dan termasuk diplomat asing. Masing-masing dari para pelaku perjalanan luar negeri ini kemudian punya pilihan untuk melakukan karantina dan tidak semuanya sama. Berikut ini aturannya yang sudah kami himpun dari surat edaran Kementerian Kesehatan dan juga dari Satgas COVID-19. Ini yang dapat menggunakan tempat karantina terpusat adalah pekerja migran Indonesia, kemudian pelajar atau mahasiswa, pegawai pemerintah, perwakilan Indonesia di ajang perlombaan atau festival. Nah, tapi perlu digarisbawahi jika sebelumnya pejabat negara ini diperbolehkan untuk melakukan karantina di kediamannya atau di rumah pribadi. Namun dari surat edaran Satgas COVID-19 nomor 2 tahun 2022, maka mereka tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan karantina di rumah, melainkan harus memilih apakah akan menggunakan tempat karantina yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau bisa memilih menjalani karantina di akomodasi yang telah ditentukan atau hotel-hotel yang telah ditentukan. Kemudian ini juga sama halnya dengan WNI dari perjalanan luar negeri, ini harus melaksanakan di hotel-hotel yang sudah ditentukan, dan juga WNA termasuk diplomat asing. Nah, sebelum membahas di mana saja lokasi karantina yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kami akan ulas singkat titik atau pintu masuk kedatangan luar negeri oleh pemerintah Indonesia yang telah dibuka. Di mana saja itu? Nah, berdasarkan surat edaran Satgas nomor 1 tahun 2022, ini ada 3 pos yang dibuka oleh pemerintah dari jalur udara, laut, dan juga darat. Untuk jalur udara adalah Bandara Udara Soekarno-Hatta di Banten, kemudian ada di Juanda di Jawa Timur, kemudian ada Samratulangi di Sulawesi Utara, dan di pelabuhan lautnya ada di Batam, Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, ada di Nunukan,
kemudian juga untuk pos lintas batas negara atau jalur daratnya ada di Aruk, Kalimantan Barat, Entikong, dan Mota Ain di NTT. Inilah pos-pos yang dibuka oleh pemerintah untuk WNI maupun WNA yang akan masuk ke Indonesia. Kemudian dari pintu kedatangan yang tadi sudah kita tampilkan ini, pemerintah kemudian menetapkan lokasi karantina bagi pelaku perjalanan ini. Di antaranya ada sejumlah wilayah di Indonesia yang telah ditentukan oleh pemerintah, ada di Batam, kemudian di DKI Jakarta, di Entikong, di Aruk, Surabaya, Mota Ain. Nah, jika di DKI Jakarta sendiri kita bisa ambil contoh seperti di Wisma Atlet, kemudian ada di Nagrak, kemudian ada di sejumlah lokasi lainnya. Untuk di Surabaya ini ada contoh-contohnya seperti di asrama haji yang telah ditentukan oleh pemerintah, selain tentunya masing-masing dari wilayah ini memiliki hotel karantina yang telah juga ditentukan. Lalu apa pendapat oleh para pakar? Apakah penting melakukan karantina? Kita lihat di sini memang telah ditekankan oleh sejumlah pakar melalui Mas Dalina Pane. Seperti ini, Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia. Kebijakan karantina bagi WNI atau WNA yang masuk ke Indonesia harus total menjalani satu masa inkubasi atau sama dengan 14 hari. Kemudian juga ada epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono yang mengatakan sekarang karantina jangan dimain-mainin lagi. Gak boleh ada penerbitan surat direksi, semua pelaku perjalanan luar negeri ini harus melakukan karantina agar tidak semakin meluas, perlu betul-betul diimplementasikan dengan baik aturan pelaku perjalanan dalam negeri maupun juga di luar negeri. Nah, jangan coba melanggar sanksi dari pelaku perjalanan yang tidak melakukan karantina ini cukup tegas dan sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini tentang kekarantinaan kesehatan. Pada pasal 93 dijelaskan bisa dikenakan sanksi penjara 1 tahun atau denda 100 juta rupiah. Untuk undang-undang lainnya adalah Nomor 4 Tahun 1984 di sini tentang wabah penyakit menular. Pelanggar karantina terancam hukuman pidana penjara 1 tahun dengan denda paling tinggi yaitu 1 juta rupiah. Pemirsa, ini perlu lagi bertanya mengapa kita penting melakukan karantina. Karena karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri adalah wajib untuk dipenuhi. Mengingat penyebaran varian Omikron bukan hal yang biasa. Sehingga perlu penanganan serius agar Indonesia terhindar dari gelombang ketiga. Untuk sementara saya kembalikan ke Eva. Baik, terima kasih Livia Ramadanti untuk pemaparan Anda.